Wahabi, paham Wahabi itu diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Prof. Dr. Haji Ahmad Zahra yang lagi viral di channel-channel Wahabi belakangan ini. Jadi seakan-akan Wahabi itu bangga kepada Prof. Zahra yang seakan-akan membenarkan mereka. Oleh karena itu kami mencoba menanggapi dan kami coba lihat video dari Prof. Zahra yang diunggah di channel Az-Zahra Official. Link videonya silahkan cek di bio ya. Baik, di dalam video ini Prof. Zahra ditanya tentang apa itu Wahabi. Maka Prof. Zahra itu menjawab bahwa Wahabi itu adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Saudi. Jadi Wahabi itu dipimpin dan didirikan oleh seorang yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad sekitar 17. Menurut Prof. Zahra di dalam video ini, beliau juga menjelaskan bahwa akidah atau pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ditentang oleh ayahnya yang bernama Abdul Wahab. Nah, ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini berfaham Sunni atau berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ditentang oleh kakaknya yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahab. Jadi yang menentang paham dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan hanya orang luar, tapi orang dalam keluarganya sendiri juga menentang, yaitu ayah dan kakaknya. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diberi nama Wahabi, bukan Salafi. Sekali lagi, orang-orang yang suka membid'ahkan, orang-orang yang suka mengkafirkan dan memegang atau berpegang teguh kepada tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia adalah Wahabi, bukan Salafi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Zahra di dalam video tadi. Dan alhamdulillah wa syukurillah, channel-channel Wahabi mengakui bahwa mereka itu bukan Salafi tapi memang Wahabi. Misalnya channel Ponorogo Bertauhid dengan judul Wahabi Tidak Sesat. Ada juga Minang Bertauhid. Penasihat NU, Wahabi sesat itu fitnah Syiah. Ini menunjukkan bahwa diam-diam mereka itu mengakui bahwa mereka itu adalah memang Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan pengikut ulama salaf, sehingga mereka nggak pantas menyandang nama Salafi. Kemunculan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin memurnikan Islam. Jadi cita-citanya, keinginannya, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin memurnikan Islam. Ini sebagaimana penuturan Prof. Zahra di dalam videonya. Nah, tetapi caranya adalah dengan cara kekerasan. Oleh karenanya, di antara kekerasan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersekutu dengan pendiri Arab Saudi adalah situs-situs sejarah Islam dihancurkan. Bahkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir saja dihancurkan. Untungnya, kata Prof. Zahra, itu nggak jadi dihancurkan. Ya, barangkali kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah, itu berkat perjuangan organisasi-organisasi Islam di seluruh dunia, termasuk organisasi Komite Hijaz. Ulama-ulama NU pada waktu itu mendirikan atau membentuk sebuah Komite Hijaz yang diberi nama dengan Komite Hijaz, dan kemudian datang ke Arab Saudi dan meminta agar kuburan Nabi itu tidak dihancurkan dan para umat Islam diperkenankan untuk menganut madhab arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Menurut penuturan Prof. Zahra di dalam videonya ini juga beliau mengatakan bahwa teman-teman beliau, guru-guru beliau yang ada di Mekah dan Madinah, dan mereka itu berfaham Wahabi, berarti Wahabi di Saudi, di Mekah dan Madinah, itu Wahabi yang baik, tidak aneh-aneh, tidak menyalahkan, tidak mudah menyalahkan orang, nyalahkan orang,
Apalagi dan juga kata beliau tidak mengkafirkan orang. Sekarang kita coba lihat kepada Wahabi-Wahabi yang ada di Indonesia. Mereka itu sudah biasa dengan kata bid'ah, syirik, membid'ahkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan mensyirikkan kita, amaliyah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata mereka kunut itu bid'ah, zikir berjamaah setelah sholat itu bid'ah, jangan duduk dengan orang yang tahlilan karena orang yang tahlilan itu ahli bid'ah. Orang yang ahli bid'ah, orang yang suka melakukan bid'ah adalah musuh, tidak boleh berteman, tidak boleh duduk. Orang yang melakukan maulid berarti musuh karena menurut mereka maulid Nabi adalah bid'ah, masuk neraka, sesat. Dan masih banyak lagi amaliyah kita, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disesatkan oleh mereka karena mereka mengikuti ulama-ulama mereka yang ada di Saudi atau mengikuti Albani, Moluki Fauzan, dan lain sebagainya. Anehnya, kalau ada pendapat ulama salaf yang berbeda dengan ulama mereka yang di Saudi atau berbeda dengan Albani, berbeda dengan Syekh Fauzan, dan lain sebagainya, mereka tidak mengikuti ulama salaf tapi lebih mengikuti ulama mereka yang baru lahir itu. Maka sudah cocok mereka itu diberi nama dan disebut dengan Wahabi, bukan Salafi, karena Salafi yang sebenarnya, pengikut ulama salaf yang sebenarnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah au Maturidiyah. Lalu apa saja dalil-dalil Wahabi untuk menyesatkan dan mensyirikkan umat Islam dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada dua, yaitu kullu bid'atin dhalalah dan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu yang dibolak-balik. Kalau kita menyodorkan hadis walaupun hadis sahih, ya hadis hasan, gak mereka terima kalau tidak sesuai dengan pendapat ulama mereka dan tidak sesuai dengan pendapat ustadz mereka. Jadi kalau misalnya kita katakan mereka miskin dalil, betul, mereka itu miskin dalil. Lalu selanjutnya, apakah Wahabi itu sekte yang sesat, aliran yang sesat, faham yang sesat? Nah, di dalam video yang lain, Prof. Zahra mengatakan bahwa Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu bukan faham yang sesat. Tentu pernyataan Prof. Zahra ini perlu kita catat, perlu kita beri garis bawah. Apa maksud dari Prof. Zahra? Apa memang jebakan Batman atau memang hal yang lain? Kita perlu tabayun kepada beliau. Tetapi kalau memang beliau mengatakan bahwa aliran Wahabi, faham Wahabi ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di sini sudah melenceng dari garis atau pendapat mayoritas ulama dunia. Karena ulama sedunia itu mayoritas mengatakan Wahabi sudah keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya ulama di masa sekarang, ulama-ulama di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul, itu sudah mayoritas ulama itu sudah mengatakan bahwa ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah ajaran yang sesat, menyesatkan. Dan insya Allah akan kami bahas di video selanjutnya. Akan tetapi kami sangat setuju dengan Prof. Zahra bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mencaci Wahabi. Ya walaupun Wahabi di panggung-panggung, di pentas-pentas, di kajian-kajian menyesatkan kita, bahkan ngatain kita dan seterusnya. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbuka, berteman, bersahabat dengan siapa saja, termasuk dengan Wahabi. Tetapi juga Wahabi harus tahu diri. Wahabi yang seperti apa? Kalau Wahabi yang nunjuk-nunjuk kita syirik, nunjuk-nunjuk kita bid'ah, ya mana bisa kita bersahabat dengan orang yang seperti itu. Di Indonesia kita bisa bersahabat dengan non-muslim. Kenapa sama muslim kita tidak bisa bersahabat? Lah itu karena mereka itu suka mensyirikkan kita. Gak mau tahu dalil kita seperti apa, gak mau tahu argumen kita seperti apa. Mereka suka membid'ahkan dan gak mau tahu argumen kita seperti apa, gak mau dengar, oleh telinga mereka udah mereka sumbat itu. Nah, sepanjang video Prof. Zahra kami dengarkan, ternyata yang kami ambil kesimpulan, yang diinginkan oleh Prof. Zahra itu adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Jadi monggo yang Wahabi, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saling memahami, bersatu, jangan suka mencaci, jangan suka memaki dan seterusnya. Jadi Prof. Zahra ini sebenarnya mengampanyekan ukhuwah,
persaudaraan, bukan pertengkaran. Bukan saling menyesatkan, saling mensyirikkan, saling membid'ahkan sebagaimana yang dilakukan oleh para wahaboy yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi bahwa pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Wahabi, bukan Salafi. Nama Salafi itu hanya untuk mengelabui masyarakat. Dan itu diakui oleh mereka sendiri bahwa mereka adalah Wahabi. Apakah Wahabi sesat? Jelas sesat. Wahabi itu jelas sesat, menyesatkan. Baik sahabat-sahabat, kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada channel Najib Ngaji. Dan jangan lupa subscribe dan like.